warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Saya Diana Wijiastuti, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dengan NIM 2023 681003414. Di sini saya sedang bersama Ustazah Hanisa Faradila. Beliau merupakan ustazah sekaligus koordinator asrama Pondok Putri di Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin, Kaliwadas, Sumber, Cirebon. Di sini saya akan mewawancarai seputar tentang komunikasi terapeutik santri yang ada di Pondok Pesantren. Baik Ustazah, bagaimana sih hal utama yang Ustazah lakukan agar santri itu merasa nyaman atau enggak takut ketika akan melaksanakan atau melakukan konseling atau curhat? Mungkin hal pertama yang bisa dilakukan yaitu kita pasti membuat nyaman santri tersebut. Dengan biasanya santri itu dipanggil terlebih dahulu, kemudian diajak ngobrol, itu duduk dengan sejajar gitu. Agar obrolan itu terasa lebih nyaman gitu kepada santri tersebut. Terus mula-mula obrolan yang diajukan itu bukan tentang langsung ke intinya gitu. Jadi kita harus basa-basi dulu biasanya tentang perihal bagaimana dia di pondok, gitu, kegiatan-kegiatan yang di pondok, apakah mereka itu merasa betah atau ada kurang betahnya gitu. Terus kemudian setelah mengalir tersebut, obrolan-obrolan basa-basi tersebut nanti itu bisa dengan sendirinya itu bisa ke hal-hal yang lebih mengerucut gitu. Jadi kita mau membahas apa dengan santri tersebut itu nyaman gitu. Jadi santri itu tidak merasa tertekan tapi bisa mengeluarkan apa yang mereka rasakan gitu. Oh iya, baik Ustazah. Lalu ketika ada santri yang berceritanya itu sambil menangis atau penuh dengan emosi, bagaimana sih cara Ustazah itu meresponnya agar mereka itu merasa dipahami oleh Ustazah itu bagaimana? Ketika mungkin santri itu mengeluarkan emosinya di depan kita, itu sedang bercerita, itu mungkin sambil menangis, itu hal yang pertama tuh pasti kita akan memberi waktu kepada mereka untuk mengeluarkan emosinya di depan kita, entah dalam bentuk tangisan atau apa, kita pasti memberi waktu. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba stop jangan menangis atau stop nggak boleh kayak gitu, kamu kayak gini, enggak. Kita pasti memberikan waktu dulu kepada mereka untuk meluapkan apa yang mereka rasakan gitu. Kemudian setelah mereka merasa tenang, itu kita bisa memberikan validasi gitu kepada mereka. Misalnya kayak udah mungkin emang itu berat buat kamu atau udah nggak apa-apa, nanti kedepannya akan lebih baik lagi, atau kata-kata seperti itu yang bisa menenangkan santri sih biasanya. Oh iya, baik Ustazah. Tetapi kan tidak semua santri itu mereka mau terbuka atau mau curhat gitu. Jika ada santri yang enggan terbuka atau malah orangnya pendiam, kalimat sederhana apa sih yang Ustazah bakal lakukan agar mereka itu merasa terdorong untuk terbuka? Ketika ada santri yang mungkin dianya emang introvert ya, kita tidak akan memaksa gitu. Kita tidak akan memaksa untuk mereka itu bercerita secara terbuka apa yang mereka rasakan. Kita nggak mungkin dalam waktu itu juga kita harus tahu gitu. Enggak, kita pasti memberi waktu gitu. Jadi kurang lebih ucapan yang bisa dikatakan kepada santri itu ya biasanya kita menggunakan nada yang lembut, misalnya omongan kayak udah nggak apa-apa, nggak sekarang ceritanya nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin nggak apa-apa, tenang dulu, nanti di lain waktu bisa cerita. Mungkin dengan omongan kita yang lembut kayak gitu dan waktu yang kita berikan itu bisa mendorong santri. Kemudian nanti ketika kita ajak ngobrol lagi itu mereka bisa terbuka. Berarti intinya kasih peluang dulu untuk mereka agar bisa terbuka dan untuk kata-kata sederhananya dengan bahasa yang lembut. Jadi kita tidak memaksa gitu, walaupun mereka mungkin di hari itu mereka belum mau cerita, mungkin mereka masih ngerasa enggan atau masih sedih gitu, tapi tetap kita kontrol gitu. Jadi selama kita bilang nanti boleh cerita lain waktu, nah kita tetap kontrol santri tersebut, apa mereka masih murung atau mereka masih menyendiri kayak gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana sih cara Ustazah untuk mengaitkan masalah atau
solusi kepada santri dengan nilai-nilai dasar Islami tetapi tidak menggurui, itu bagaimana Ustazah? Pastinya ketika kita memberikan solusi atau nasihat kepada santri itu kita menyisipkan, biasanya paling dasar itu kita menyisipkan sifat tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri itu memiliki sifat seperti jujur, amanah, dan sabar. Nah, sifat-sifat itulah yang kita berikan solusi atau nasihat gitu, agar santri-santri yang kita ajak ngobrol atau mereka sedang bercerita atau apapun itu, mereka merasa terinspirasi. Ya, ketika santri tersebut terinspirasi, maka mereka dengan sendirinya itu akan menerapkan sifat-sifat tauladan tersebut di kehidupan mereka masing-masing. Jadi tanpa ada merasa mereka harus wajib kamu harus wajib mengikuti sifat-sifat Nabi gitu, enggak, cuman dengan memberikan solusi atau nasihatnya itu dari situ aja. Selain itu kan karena saya dan beberapa rekan saya di sini sebagai ustazah di lingkungan pondok pesantren, jadi ketika memberikan solusi dan nasihat itu kita pasti menyisipkan dasar-dasar ilmu Islami gitu. Terima kasih Ustazah, apa yang telah disampaikan semoga bermanfaat, tidak untuk kita berdua tetapi untuk santri-santri yang lainnya. Oke, baik, itulah wawancara tentang komunikasi terapeutik santri di Pondok Pesantren Tarbiyatul Bani kepada Ustazah Hanisa Faradila. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk meluangkan waktunya untuk sharing atau wawancara tentang komunikasi terapeutik di Pondok Pesantren Tarbiyatul Bani. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.